Nah, fattafdil yadullu ala istirakihima fi aslil fadl. Nah, kalau sudah ditunjukkan ada keutamaan ini lebih dari ini lebih, ini sama-sama berarti mereka dua perkara itu sama-sama mendapat keutamaan. Cuma yang satu lebih rendah keutamaannya dibandingkan yang lain. Itu begitu. Sama jawab bertanya ke ibu, Bu, dari anak ibu nombor 2 tu mana lebih sayang ibu? Kamu sayang kan ketek tu ah. Tu keduanya anaknya tu. Dia begitu ya, cara pemahamannya. Jadi yang katakan mentang dia mengatakan lebih sayang ke yang kecil, yang ketek, yang bungsu, berarti dan tua pun tak anaknya. Tak ada dalam kalimat itu. Jadi ketika Nabi SAW katakan bahawa beliau lebih sayang kepada Aisyah, bukan berarti isteri lain tidak beliau sayang. Jadi kalau dikatakan salat berjamaah itu afdal 27 kali lipat, berarti keduanya mendapatkan keutamaan. Cuma keutamaan salat berjamaah lebih besar. Nah, begitu pemahaman jumhur ulama. Nah, kalau masih dianggap ada afdalnya, ada keutamaannya, bagaimana kita mengatakan itu suatu pelanggaran atau meninggalkan yang wajib? Nah, jadi wahada yadullu ala adami wujubiha ala al-a'yan. Ini menunjukkan bahwa tidak wajib secara personal datang berjamaah itu. Tapi saya ingin garis bawahi dahulu, jangan jadikan alasan ini untuk membuat malas datang. Nah, orang mengaji fikih kan ada loh, kadang mengaji mencari mana kelapihnya. Makanya saya batasi dahulu. Karena kaji tak lun selesai lah tu. Mereka pulang saja, itu kesimpulannya. Mereka nak tiba-tiba lah. Apa-apa nak datang-datang ke masjid lah. Bagaimana itu? Cewek nak wajib ke dalam. Jangan begitu. Tak? Baru kita dalam rangka menjelaskan. Kenapa? Melambek-lambek awak mengaji kan. Sebagian orang ngecen. Jadi bahasa mananya ya, ada yang begitu saja ingin. Ya kita jelaskan dahulu, walaupun kata orang mana bisa kita menelusuri, tapi setidaknya kita mendengarkan bahwa masing-masing orang pendapat itu memiliki alasan yang merujuk kepada dalil-dalil di dalam syariat. Jadi tidak mudah saja kita menuduh kadang-kadang ulama ini tidak ikut sunnah, ya. Jadi kalau orang mengatakan wajib itu ikut sunnah, jangan dikatakan orang tidak mengatakan, yang tidak mengatakan itu wajib tidak ikut sunnah pula. Mereka kan berhujjah dengan sunnah pula. Kenapa? Karena pada asalnya para ulama-ulama itu merujuk kepada sunnah. Karena mereka sepakat bahwa Al-Quran dan sunnah itu adalah sumber dari ajaran Islam. Itu alasan dari para jumhur ulama. Nah, namun ini dicoba dijawab oleh orang-orang yang mengatakan wajib, bahwa itu untuk orang yang uzur afdaliyah itu. Tapi kalau kita lihat itu terlalu jauh takwilnya. Tidak ada Nabi menyebutkan itu untuk orang yang uzur. Nabi hanya mengatakan secara mutlak begitu saja bahwa salat berjamaah melebihi keutamaannya daripada salat sendiri 27 darajat. Jadi berarti antara salat berjamaah dengan salat sendiri sama-sama mendapatkan keutamaan, nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun salat berjamaah unggul 27 kali lipat. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban secara personal atau kewajiban individu fardhu ain. Nah. Kemudian yang kedua, yaitu hadis Yazid ibn al-Aswad. Nah, ini di samping terkait salat berjamaah, juga adab ketika berada di masjid, di mana ada dua orang laki-laki. Hadis Yazid ibn al-Aswad ini
Dah. Hadis ini hadis sahih. Nabi hendak menunaikan salat berjamaah di masjid. Ada dua orang laki-laki duduk saja, tidak mau ikut. Nah, ketika ditanya, kenapa kalian tidak salat bersama? Mereka berdua menjawab, wa sallaina fi rihalina. Kami telah salat di perjalanan kami. Artinya dia telah melakukan salat tadi. Nah, apa kata Nabi? La taf'ala. Jangan kamu lakukan yang demikian. Idh sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasallaya ma'ahum. Kalau kamu telah salat di tempat kamu tinggal, atau di perjalanan atau sebelumnya, atau di rumahmu, namun kemudian kamu datang ke masjid, maka salatlah kamu bersama jamaah yang salat di masjid itu. Fa innaha lakuma nafilatun. Sesungguhnya salat itu untuk kamu, salat berjamaah kamu itu menjadi nafilah, amalan tambahan bagimu. Ini setidaknya dalam kesempatan ini dua hukum yang akan kita ambil dari hadis itu. Yang pertama, ada sebagian orang yang mungkin dalam keadaan bermusafir berbagai macam, singgah atau ada dari rumah ke masjid, orang sedang melaksanakan salat berjamaah, atau dia datang, dia duduk tapi orang sedang salat jamaah. Apa kata dia? Dia duduk saja, kok tidak salat? Ambolah salat tadi. Itu adalah sikap yang tidak tepat. Kalau di masjid orang melakukan salat berjamaah dan kita hadir di masjid itu, maka salatlah bersama jamaah tersebut. Walaupun tadi telah salat, mungkin dari perjalanan sudah menjamak, salatlah kalau kamu berada di masjid itu. Nah, sebagian kan terlihat kadang duduk saja di belakang dengan alasan apa? Dia sudah salat. Nah, alasan inilah yang tidak diterima oleh Nabi SAW. Kata Nabi, la taf'ala, jangan kamu lakukan yang demikian. Kalau kamu salat di tempat kamu, kemudian kamu datang ke masjid, dan di masjid orang menunaikan salat berjamaah, salat bersama jamaah. Nah, terkait dengan masalah kita, apakah salat orang tadi yang tidak berjamaah di masjid itu dipandang sah? Menurut hadis Nabi ini sah. Apa alasannya? Lihat kalimat penutup riwayat atau sabda Nabi. Fa innaha lakuma nafilatun. Sesungguhnya salat kalian bersama jamaah itu menjadi nafilah, bukan kewajiban lagi. Itu pertanda bahwa salat tadi dipandang telah menggugurkan kewajiban orang tersebut. Nah, ini yang jadi dasar bagi ulama mengatakan, jumhur, kalau seandainya salat tidak berjamaah itu adalah salat yang tidak sah atau melanggar kewajiban, tentu Nabi tidak katakan bahwa salat yang kedua yang dilakukan bersama jamaah sebagai nafilah, sebagai amalan tambahan. Tentu Nabi akan katakan ini kewajiban kamu, karena salat kamu di rumah tadi tidak dianggap. Kalau dia jadi fardu ain. Nah, disinilah nanti mazhab yang mengatakan wajib terjadi penyimpangan di dalam. Jadi kalau orang itu salat sendiri, apakah salatnya sah atau tidak sah? Nah, di situ terjadi sedikit kebingungan dalam menetapkan hukum apakah sah atau tidak sahnya. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa salat secara
secara terselubung ya, memang Nabi tidak katakan langsung solat kamu sah, tetapi ketika Nabi katakan bahwa kalau kamu solat dengan jamaah, maka solat kamu itu menjadi nafilah, menjadi amalan sunnat bagi kamu, berarti solat dua orang di rumah tadi dianggap sudah menunaikan kewajiban. Nah, inilah alasan jumhur ulama mengatakan bagaimana kita katakan bahwa dia jadi fardu ain. Kalau fardu ain berarti orang itu meninggalkan sesuatu kewajiban. Kemudian berikutnya adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'zamun nasi ajran fi shalah, orang yang paling besar pahala dalam salat adalah ab'aduhum fa ab'aduhum. Jadi orang yang paling jauh mamsya perjalanannya. Jadi orang yang paling jauh perjalanannya, bukan memperjauh perjalanan, beda ya. Berarti jarak. Tapi kalau ada orang ingin nambah pahala, kemudian dia buat putar-putar dulu, baru dia ke masjid, nah, itu mengakal-akali Tuhan namanya itu. Jadi jarak perjalanannya itu jauh. Walladhi yantaziru as-salata hatta yusalliyaha ma'al imam a'zamu ajra min alladhi yusalli thumma yanam. Jadi yang paling jauh lebih besar pahalanya. Dan orang yang menunggu salat sampai salat berikutnya, sampai salat itu datang bersama imam ma'al imam, ya, di kalimatnya itu. Siapa yang lebih besar pahalanya? Orang yang pertama tadi adalah orang yang jarak perjalanannya menuju tempat salatnya jauh, a'zam ajr. Yang kedua adalah orang yang menunggu salat untuk bersama berjamaah dengan imam, itu lebih besar pahalanya, a'zamu ajran min alladhi yusalli, daripada orang yang salat sendiri thumma yanam, kemudian dia tidur. Nah, ini kan menunjukkan bahwa antara orang salat berjamaah dengan orang yang salat munfarid, salat sendiri, berserikat mendapatkan pahala, cuma berbeda di dalam qadar. Salat sendiri dapat juga, cuma orang yang melakukan berjamaah dengan imam a'zam ajra, lebih besar pahalanya. Nah, kemudian berikutnya lagi hadis tentang memakan. Kemarin sudah kita katakan adab mempersiapkan diri. Ingat ibu-ibu pertemuan yang minggu kemarin, pekan yang lalu, kalau orang hendak menuju ke rumah Allah, hendaklah mengambil zina, mengambil perhiasan, membersihkan dirinya, itu adabnya. Nah, karena itulah maka Nabi SAW tidak mengizinkan orang yang memakan makanan yang baunya kariah, tidak disukai oleh orang banyak, untuk datang ke masjid melakukan salat. Terus di mana dia salat? Mana mau di rumah? Mau bagaimana lagi? Nah, jadi kalau perkara yang perkara yang wajib, tidak mungkin ada pilihan seperti ini. Kalau begitu bunyi sabda Nabi, maka bisa salah satu dari dua perkara yang berlaku. Yang pertama adalah, yang perlu diperhatikan, memakan makanan seperti itu kan bukan haram, mubah, boleh saja. Nah,
Kemudian salat berjamaah tentu tidak wajib secara ain, secara individu, bukan fardu ain. Sebab kalau seandainya fardu ain, maka tentu menjadi haram makan makanan itu. Dikhawatirkan akan, tapi tidak ada ulama yang mengatakan itu haram. Makan bawang haram tidak? Tidak ada ulama yang mengharamkan. Makan bawang putih, bawang merah haram, tidak haram kan? Makan jengkol juga tidak haram. Makan durian tidak haram. Nah, kalau seandainya ini fardu ain, tentu makan makanan itu mestinya diharamkan sebab bisa mengganggu. Dan bisa jadi dia makan, lama bau itu ada di mulut seseorang kan tidak sama. Nah, kalau dia dibolehkan dalam kondisi tertentu, selama orang itu tentu tidak menjadikan itu alasan untuk tidak ke masjid, ya, maka itu menunjukkan bahwa kewajiban itu bukan fardu ain. Nah, tapi akan dijawab oleh orang yang mengatakan wajib, bahwa berjamaah wajib, ya, meninggalkan makan ini diperintahkan sebelum solat. Tetapi kan kalau kita renungkan, kan tidak semuanya mudah hilang begitu saja. Oh, kenapa? Dengan apa akan dihilangkan? Kan bau itu tidak keluarnya dari mulut saja, tapi dari dalam lambung. Apalagi kalau seorang sendawa sudah makan durian. Nah, terus dari dua pendapat itu, yang mengatakan wajib fardu ain, yang tidak mengatakan wajib, bagaimana hukum yang kuat yang menjadi rujukan? Yang pertama, secara individu, secara personal, ya, orang per orang, tidak ada dalil yang bisa kita pakai untuk menetapkan kewajiban secara fardu ain. Tidak ada dalil yang sampai ke tingkat itu. Jadi dalil-dalil peringatan Nabi SAW tadi cenderung adalah kepada inzaran, peringatan, jangan sampai memandang enteng. Karena itu saya termasuk yang sependapat dengan ulama yang mengatakan, itu jumhur ulama, bahwa salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah bagi setiap laki-laki, dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja atau dipandang enteng, apalagi dipandang enteng, ya, tidak boleh. Dan meninggalkannya harus memperhatikan uzur syar'i. Itu secara individu. Tetapi secara keseluruhan umat di negeri itu mendirikan salat berjamaah itu fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah. Secara umum atau secara bersama, kalau seandainya di suatu negeri tersebut tidak didirikan salat berjamaah oleh siapapun di situ, padahal mereka sudah memenuhi syarat di situ untuk berjamaah, maka seluruh yang berkewajiban, ya, untuk melakukan fardu kifayah itu, ya, berdosa jadinya. Jadi secara umum, secara bersama dia adalah fardu kifayah, secara pribadi dia menjadi apa? Sunnah muakkadah. Nah, pendapat ini boleh dikatakan pendapat yang lebih netral, atau bisa dikatakan lebih menghimpun seluruh dalil-dalil tanpa menggugurkan dalil yang lain.
Dan pendapat yang mengatakan bahawa salat berjamaah itu adalah fardu kifayah, secara bersama, adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan malah antara ulama mengatakan ini adalah a'dalul aqwal, adalah pendapat yang paling lurus, yang lebih lurus, yang lebih kuat kalau ditinjau dari teori menggabungkan seluruh dalil yang ada. Nah, berarti secara aini, secara individu, personal, hukum salat berjamaah itu sunnah muakkadah. Ini bukan sunnat biasa. Kenapa ada takkidnya? Karena ada peringatan-peringatan Nabi SAW agar jangan orang memandang enteng salat berjamaah. Jadi kalau ditanya apa hukum salat berjamaah bagi laki-laki, sunnah muakkadah, tetapi secara bersama hukumnya adalah fardu kifayah. Jangan sampai tidak ada salat berjamaah di suatu negeri.